Selamat datang di YouTube channel saya. Iseng kita bikin materi. Saya lagi tertarik nih terkait untuk Indomie. Indomie ini memang sudah sangat familiar ya, dimana memang kita berbicara Indomie sendiri adalah sebuah brand kebanggaan Indonesia, yang dimana memang ini brand yang sangat kuat sekali untuk mie instan. Sehingga saya tertarik untuk mengambil tema terkait untuk exploring success of Indomie, implementation of marketing mix in the food industry. Jadi memang kita akan mempelajari tentang bagaimana Indomie ini menerapkan marketing mix dalam food industry, dan selain itu kita juga akan mengambil terkait tips dan trik bagaimana sih pola Indomie ini untuk pengembangan bisnisnya, dan kita akan relasikan dengan pengembangan bisnis khususnya untuk UMKM di Indonesia. Next, untuk outline-nya ada 4. Yang pertama yakni time travel, kedua ada adaptation dan innovation dari Indomie itu sendiri, kemudian yang ketiga yakni tips and trick UMKM, dan yang keempat adalah kesimpulan atau conclusion. Terkait time travel, ini sangat menarik karena ternyata Indomie ini tidak membangun brand tidak hanya instan sesuai judul produknya mie instan, tapi memang sungguh sangat lama, yakni tahun 1970. Ini saya membagi menjadi 6 bagan untuk timeline perjalanannya, dimana memang kalau kita berbicara pada awalnya adalah di tahun 1970, yakni 27 April, Cahyadi Jaya mendirikan PT Sanmaru Food Manufacturing, di mana di tahun 72 dilanjutkan dengan memperkenalkan merek Indomie, brandnya diperkenalkan ke publik dengan 2 varian rasa, jadi kaldu ayam dan udang. Kemudian di tahun 79 sendiri Indomie mulai dikenal sebagai salah satu mie instan yang terkemuka. Kemudian masuk di tahun 80-an ada varian baru yakni kari ayam. Diluncurkan tahun 82, ini adalah mie goreng yang sampai saat ini adalah merupakan produk andalan dari Indomie itu sendiri. Kemudian pada tahun 82 sampai 83 Indomie sudah mulai global expansion, di mana dia mulai ekspor ke negara tetangga seperti Brunei, Malaysia, Singapura, kemudian Eropa, Australia, dan Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan juga untuk tahun 1984 muncul sebuah varian rasa baru yakni udang spesial, ayam spesial, dan rendang ayam. Kemudian dilanjutkan tanggal 20 Juli 1984, di mana ada pembentukan sebuah perusahaan, di mana ini adalah patungan dengan brand entitasnya yakni PT Indofood Internal Corporation. Kemudian tahun 86 sendiri, tepatnya pada tanggal 30 Agustus, PT Indofood Internal Corporation tadi mengambil alih saham oleh PT Sanmaru. Kemudian masuk di periode 1990 sampai 99, di mana memang ada sebuah ekspansi infrastruktur dari Indomie, yakni memiliki 4 pabrik di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Palembang. Jadi mengembangkan pabrik di area Pulau Jawa dan Sumatera dengan total karyawan pada tahun 90 yakni 2.900 karyawan. Kemudian di tahun 92 ada sebuah dinamika bisnis, yakni Salim Group mengambil alih penuh saham Indomie. Jadi Salim Group tidak dari awal ya di Gfriend, tapi memang dari tahun 1992 secara historinya. Kemudian tahun 1993 founder dari Indomie sendiri mendirikan PT Jakarana Tama yang terkenal dengan brand Gaga. Kemudian tahun 1994 PT Indofood Internal dan PT Sanmaru digabung menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kemudian tahun 98 ini Cahyadi Jaya menggugat Indofood ke pengadilan tapi kalah. Kemudian dilanjutkan tahun 2000, medio di 2005 Indomie mengganti desain kemasan standar pada bulan Januari. Kemudian tahun 2009 produksi Indomie dialihkan ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan mulai melakukan pengenalan
desain kemasan baru pada bulan Desember. Dan ini medio 2010 sampai sekarang, di mana tanggal 3 Januari 2010 peluncuran kemasan baru Indomie ke pasaran. Jadi memang Indomie ini kalau bisa dilihat sendiri di Gfriend cari di search engine, ada perubahan dari kemasannya yang memang kalau kita bisa ambil secara kasat mata adalah menyesuaikan dengan zaman di mana produk ini rilis, sehingga harapannya bisa menjangkau pangsa pasar yang selalu dinamis. Kemudian 2010 sampai sekarang Indomie terus mengeluarkan varian rasa baru setiap tahunnya dan memperluas pasar internasional. Yang bisa kita lihat dari time travel tadi, dari awal hingga akhir hingga hari ini, ada sebuah adaptation dan innovation yang dilakukan oleh Indomie. Terlepas berbagai polemik terkait perusahaan, itu menjadi sebuah pembelajaran khususnya untuk kita audiens di Gfriend. Kemudian saya mengambil 8 poin. Yang pertama adalah tight competition atau kompetisi yang ketat, di mana Indomie terus berinovasi dalam varian rasa dan kualitas produk. Jadi kualitas rasanya, kualitas produknya selalu terjaga, serta melakukan campaign pemasaran yang kreatif untuk mempertahankan dan memperluas pangsa pasarnya. Kemudian health issues. Jadi isu kesehatan ini tidak hanya hari ini, tapi memang berkembang setiap tahunnya, di mana ini adalah menjadi hal yang sangat dinamis. Indomie mengembangkan varian produk yang lebih sehat, mie natrium atau mie organik, serta melakukan edukasi kepada konsumen tentang cara konsumsi mie yang sehat. Jadi ini merupakan salah satu tantangan yang dijawab oleh Indomie secara dinamis juga. Kemudian tantangan selanjutnya yang bisa diadaptasi dan diinovasi oleh Indomie yakni changing consumer preference, di mana Indomie perlu melakukan riset pasar terus-menerus untuk memahami tren konsumen dan menyesuaikan produk mereka dengan preferensi konsumen yang berubah. Outputnya apa? Outputnya setiap tahun Indomie selalu mengeluarkan varian-varian rasa yang selalu baru untuk menjaga changing consumer preference. Kemudian yang poin keempat yakni distribution dan logistik. Ingat, untuk produk sampai ke tangan customer itu perlu proses bisnis yang sangat panjang, dan proses bisnis yang panjang ini salah satu yang terpentingnya adalah distribution dan logistik, di mana dalam hal ini Indomie berhasil mengoptimalkan jaringan distribusi dengan bekerja sama dengan mitra logistik lokal, menggunakan teknologi untuk mengelola supply chain atau rantai pasokan secara lebih efisien. Kemudian yang poin kelima, untuk environmental issue atau isu lingkungan, di mana Indomie mengembangkan kemasan yang ramah lingkungan dan berpartisipasi dalam inisiatif keberlanjutan dan mengurangi dampak lingkungan dari produksinya. Ini bisa di Gfriend cari di search engine. Memang Indomie juga karena ada isu terkait plastik, tapi memang Indomie mampu mengadaptasi dan menginovasi terkait isu environment ini. Kemudian terkait food safety, di mana ini terkait untuk dalam pembuatannya, Indomie mengimplementasikan sistem manajemen keamanan pangan yang ketat dan melakukan pengawasan berkala untuk memastikan kualitas produk. Jadi tidak main-main untuk mempertahankan sebuah brand, khususnya di food and beverage, di mana memang kualitas produk ini linear dengan selalu diawasi dengan berkala. Kemudian ada tantangan yakni raw material price fluctuation, jadi fluktuasi harga untuk materi bahan dasar, di mana memang tantangannya adalah Indomie perlu melakukan manajemen risiko yang baik, diversifikasi pemasok, kemudian kontrak jangka panjang untuk menjaga ketersediaan bahan baku, dan hedging untuk mengelola fluktuasi harga bahan baku. Jadi memang banyak tantangannya ketika kita harus menjaga jumlah pasokan bahan, maka itu harus kita jaga juga dari sisi bahan dasarnya supaya output produk kita itu selalu bisa supply-nya terjaga ke pelanggan, seperti itu.
Kemudian terkait regulasi, tantangan regulasi, regulatory constraint, di mana Indomie memang dituntut harus memiliki tim hukum dan kepatuhan yang kuat, karena memang kita berbicara makanan ini ada sebuah tantangan di mana karena ini dikonsumsi oleh publik secara luas, memang harus dipastikan untuk operasi dan produk mereka harus mematuhi regulasi di setiap pasar yang mereka jangkau. Jadi hari ini Indomie tidak hanya ada di Indonesia, tapi di beberapa negara, baik itu negara berkembang dan negara maju di seluruh dunia, itu bisa di different cari referensinya seperti itu. Kemudian inti untuk pembelajarannya tips and trick UMKM, di mana tantangannya adalah kita belajar dari Indomie, yakni product innovation. Ini saya ambil teori dari Porter tahun 1980, di mana ini dituntut UMKM itu harus menciptakan produk yang unik dan berbeda dari kompetitor. Kita lihat Indomie sukses dengan berbagai varian rasa yang terus berkembang sesuai dengan selera pasarnya. Kemudian kembangkan menu baru yang menarik dan sesuai dengan preferensi lokal, dan selalu berinovasi dan bereksperimen dengan bahan dan resep yang baru. Kemudian yang poin kedua, saya mengambil Indomie hari ini menjadi strong branding. Ini kita kalau mencari dasar teorinya itu tahun 91 dari Acker, brand equity theory, di mana merek yang kuat memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi dan asosiasi positif yang dapat meningkatkan nilai produk. Secara praktek adalah kita harus membangun brand merek yang kuat melalui desain kemasan yang menarik, kemudian logo mudah diingat, dan cerita brand yang kuat atau naratif brand story. Konsisten dalam komunikasi pemasaran dan citra merek. Kemudian yang poin ketiga, kita juga belajar tentang effective distribution. Kita mengambil teori dasar dari channel management Kotler dan Keller tahun 2016, di mana kita melihat Indomie ini produknya tersedia di berbagai saluran distribusi sehingga mampu menjangkau konsumen dengan lebih luas. Kerjasama dengan distributor lokal, toko retail, dan platform online untuk memastikan produk murah dan mudah diakses oleh konsumen, sehingga jaringan distribusinya benar-benar terjaga sampai daerah yang terpencil. Kemudian kita juga belajar tips dan trik untuk UMKM sendiri, yakni quality dan konsistensi, di mana dasar teorinya dari Deming tahun 1986 terkait total quality management, fokus terhadap perbaikan dan yang berkelanjutan atau sustain dalam menjaga kualitas produk dan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen, seperti itu. Jadi ada kualitas yang dijaga, ada konsisten yang dijaga, sehingga ada sebuah improvement, perbaikan berkelanjutan. Kemudian untuk prakteknya UMKM sendiri, yakni bisa menjaga kualitas produk dengan standar yang tinggi dan konsisten. Harus kuat untuk pengawasannya, karena terkait kualitas memang merupakan sebuah standar yang harus ditetapkan untuk menjaga pangsa pasar produk tersebut. Kemudian lanjut lagi, ada creative marketing. Ini kita mengambil teori terkait integrated marketing communication dari Schools tahun 98, di mana memang berbicara untuk model pemasarannya sendiri, dia menggunakan berbagai macam saluran komunikasi yang terintegrasi untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan efektif kepada konsumen. Sehingga UMKM hari ini harus memanfaatkan media sosial, iklan online, dan kampanye pemasaran kreatif untuk menarik perhatian konsumen. Gunakan influencer atau BA atau brand ambassador untuk meningkatkan visibilitas brand. Kemudian ini sangat penting, yang poin ke-6, yakni responsive to market change, di mana ini saya mengambil teori market orientation Kohli, Jaworski tahun 90, di mana memang organisasi yang berorientasi pada pasar selalu responsif terhadap kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi tantangannya adalah market orientation itu memang harus adaptif dan agile. Secara penerapannya memang harus dilakukan survei secara berkala untuk memahami tren konsumen yang bisa beradaptasi dengan cepat. Responsif terhadap feedback konsumen, siap
melakukan perubahan produk itu adalah strategi yang diperlukan jika diperlukan untuk mengembangkan atau menjaga sustainability produk. Kemudian poin 7 ini juga sangat dominan di strategi Indomie, di mana yakni menjaga competitive pricing strategi, di mana kita mengambil teori dari Kotler dan Armstrong tahun 2017 terkait pricing strategi, di mana menetapkan harga yang tepat untuk menarik konsumen dan tetap kompetitif di pasar. Ini sangat penting karena apa? Karena memang harga ini karena sudah diketahui oleh banyak sehingga harus tetap dijaga, supaya untuk menjaga agar customer tetap loyal. Harapannya pertimbangan strategi juga ada strategi diskon atau bundling untuk menarik lebih banyak konsumen untuk membeli. Dan juga harapannya Indomie juga mendapatkan cross selling, tidak hanya satu produk varian rasa yang dibeli, tapi ada banyak varian rasa yang lain. Dan yang terakhir adalah sustainability dan etik. Ini terkait corporate social responsibility atau CSR, di mana kita bisa lihat di GFriend di search engine Indomie turut serta juga untuk menjaga sustainability dan beretika secara alam. Ini juga penting, kenapa? Karena memang ini cenderung akan mendapat dukungan dan loyalitas konsumen seperti itu. Ini juga biasanya engagement Indomie juga sangat bagus. Misalkan kalau dulu kita tahu ada ide untuk melibatkan konsumen Indomie untuk bikin jingle atau bikin sebuah parade gerakan sosial yang berdampak langsung pada movement di pelanggan seperti itu, atau di customer Indomie itu sendiri. Harapannya dari teori ini UMKM bisa menerapkan bisnis yang ramah lingkungan, kemudian berkelanjutan, serta berpartisipasi dalam inisiatif sosial dan mendukung komunitas lokal. Harapannya bisa selalu menjaga secara beretika untuk berbisnis yang sehat, sehingga customer puas dan brand kita juga secara branding juga meningkat secara etik di masyarakat gitu. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yakni untuk UMKM bisa mencapai kesuksesan seperti Indomie di sektor F&B harus inovasi pada produk, branding yang kuat, dan distribusi yang efektif. Memang tidak mudah, tapi memang ini adalah pilar-pilar untuk mengembangkan kesuksesan dan long term seperti Indomie. Kemudian dari sisi makanannya sendiri memang kita harus menjaga kualitas dan konsistensi produk, itu sangat penting. Begitu juga kita juga harus dituntut dengan pemasaran yang kreatif dan responsif terhadap perubahan pasar. Dan jangan lupa strategi harga yang kompetitif dan komitmen terhadap keberlanjutan dan etika bisnis juga memainkan peran kunci. Dengan menerapkan tips dan trik ini, harapannya UMKM dapat meningkatkan daya saing mereka dan membangun loyalitas konsumen yang kuat. Jadi itu dari saya, ringkas, jelas. Misalkan di GFriend ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. See you.